Qala Al-Musannifu Al-Imam Tahawi rahimahullah, Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bikaunihim syai'a lam yakun qablahum min sifatihi, wa kama kana bisifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Mazala senantiasa bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, qadiman dahulu, qabla khalqihi sebelum Allah menciptakannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama sifatnya itu disifati qadim sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Baik. Lam yazdad, tidaklah bertambah, bikaunihim, disebabkan adanya mereka, syai'an, sedikit pun. Maksudnya tidaklah bertambah sifat al-khalqu, contohnya disebabkan adanya makhluk. Tidaklah bertambah sifat ar-rizq disebabkan adanya rizq. Tidaklah bertambah pada Allah sifat ar-Rahman atau Rahim setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan Ar-Rahman atau Rahim. Jadi keberadaan adanya sesuatu itu tidak menambah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifatnya. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat al-khalqu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang ada ini. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang ada ini, tidak menambah sedikit pun adanya makhluk ini terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadiman wahadi, qadiman dahulu Allah itu sudah memiliki sifat itu. Kemudian Allah menciptakan, diwujudkan sifat itu kepada makhluknya, itu tidak akan menambah sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Ini persis dengan pembahasan kemarin. Jadi ada ulang lagi, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Itu mana qadim? La bidayah, tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Mafhum? Dengan adanya sifat Allah itu qadim, tidak bertambah sedikit pun sifat Allah ketika diwujudkan terhadap sifat itu tadi. Paham kira-kira? Tidak bertambah sedikit pun. Tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Jadi kalau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalq, menciptakan. Sebelum Allah menciptakan, itu juga sifatnya al-khalq. Maksud, setelah Allah memiliki sifat al-khalq, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ciptaan itu tidak menambah sedikit pun untuk sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalq itu. Berarti paham ini, Pak? Paham tidak? Paham entah? Hah? Umat? Ya, gede ada umat. Lam yakun qablahum, yang tidak ada sebelumnya,
min sifatihi dari sifatnya. Yang memang belum ada sifat itu, belum terwujud sifat itu pada makhluknya, itu tidaklah mengurangi sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Jadi lihat, lam yazdad, tidaklah bertambah, bikaunihim, disebabkannya mereka, syai'an sedikit pun, lam yakun, yang tidak ada, qablahum, sebelumnya mereka, min sifatihi, dari sifatnya Allah. Enggak bertambah sedikit pun dari sifatnya Allah disebabkan adanya mereka ini. Ngerti gak kira-kira yuk? Wis yang ngenang nesan? Wis. Ya wis. Ulangi lagi. Tak ulangi lagi kena ora paham. Ya. Mazalah senantiasa Allah itu bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, qadiman, dahulu Allah, dan sifatnya itu dahulu. Apa itu dahulu kemarin? La bidayah, tidak ada awalnya, ya toh? Jelas Allah dan Allah dengan sifat-sifatnya itu qadiman, dahulu. Qabla khalqi, sebelum Allah menciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan itu sifatnya dan Allahnya, Allah dan sifatnya itu sudah dahulu. La bidayata, tidak ada awalnya. Jelas? Jelas ini? Soal ini jelas, lanjut. Lam yazdad, tidak bertambah. Bikaunihim, disebabkan adanya makhluk. Mereka ini makhluk. Syai'an, sedikit pun. Enggak bertambah sedikit pun. Iki ana min sifatihi, ya, dari sifatnya Allah, enggak bertambah sedikit pun dari sifatnya Allah, disebabkan mereka ini lam yakun qablahum, yang sebelum mereka ini tidak ada. Ngerti maksudnya? Dari sebelum mereka itu kan enggak ada toh. Nah itu sebelum mereka itu kan enggak ada. Jadi enggak bertambah sedikit pun, enggak bertambah sedikit pun dari sifatnya Allah, disebabkan mereka ini ada, sebelumnya tidak ada pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti kan? Ngerti? Jelas? Selamat. Jelas ya? Tenang. Ini kembali Allah ya. Itu sifatnya Allah. Jadi lam yakun itu sifatnya kepada bikonim yang sebelum mereka itu kan enggak ada toh. Sekarang saya bawa. Apa itu harusnya kodim? La bidayah. Sifatnya juga kodim kan? Harusnya juga la bidayah, tengah ada awalnya. Saya begini. Jadi bawa sekarang. Sifatnya Allah kan banyak ke bawah. Ono khalaq, ono apa lagi? Ya ar-razzaq, ono ar-rahman, ono sifatnya Allah itu ila akhirnya. Kami di sini sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sifat ini, apakah Allah tidak memiliki sifat itu? Punya sifat itu tak? Jadi, terus setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau memberi rezeki, maksudnya diwujudkan untuk orang lain, kepada makhluk. Apakah menambah untuk sifat Allah? Ya sudah. Berarti dulu adanya makhluk atau tidak adanya makhluk, ya seperti itu. Itu pahami sih. Kita lanjut caranya. Wa ma kana fi sifatihi azaliyan, kadzalika la yazalu 'alaiha 'abadiyan. Sebagaimana sifatnya Allah itu azali. Apa azali? Dahulu. Begitu juga sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa abadiyah. Maknanya sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim, azaliyah, begitu juga sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala abadiyah, itu paling akhir. Ngerti jelas? Padha wae bahasane sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu awal, begitu juga sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala
huwal akhir. Jelas? Jadi bukan berarti sifatnya Allah itu awal, tapi dia akan fana. Tidak. Akhir, dan dia tidak akan fana. Dan senantiasa akan ada. Begitulah maksud daripada Imam Tahawi rahimahullah. Pak Muhammad? Kita lanjutkan insyaallah pembahasannya. Mudah-mudahan dipahami. Qala al-allamatu al-Fauzan, berkata al-allamah al-Fauzan, wa makna dzalika, dan makna yang demikian itu, annahu, bahwasanya hu Allah muttasifun, tersifati bisifatil kamali, dengan sifat yang sempurna. Fasifatuhu, maka sifatnya Allah takunu azalan, adalah sifatnya Allah azalan, yaitu azali, yaitu apa? Qadim. Wa abadan, dan abadi, yaitu apa? Akhir. Jadi kalau ngafal nanti gimana yo? Baik. Fakama, maka sebagaimana, ayo ngasih ngapal ya. Fakama, maka sebagaimana, annahu, bahwasanya Allah awalun, paling pertama. Paling pertamanya bila bidayatin, tanpa permulaan. Jadi bukan di pertama tanpa permulaan. Fakadzalika sifatuhu, begitu juga sifatnya. Karena sifat tabi kepada al-musuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, ya, huwal awwal, fakadzalika sifatnya huwal awwal. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu azaliyun, ala istilah mereka, begitu juga sifatnya adalah azaliyun. Fa innaha, maka sesungguhnya yaitu sifat, takunu, adalah sifat itu tabi'atan lahu, ikut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zatnya Allah itu azali, maka sifatnya tabi'atun li zatillah, mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kok Allah itu dahulu tanpa sifat, ada batil. Allah itu dahulu, sebulan setelah Allah itu ada, kemudian gak ada sifat. Berarti Allah lah batilan ya. Jadi Allah ta'ala itu bisu dulu. Allah ta'ala itu gak tahu di mana. Wah ada batil. Wah batil. Jadi adanya Allah, maka sifat itu tabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, bahia auliyatun, bahia, maka sifat Allah itu auliyatun, paling pertama. Disebabkan bi auliyatillah, sebab paling pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu adalah dikatakan auliya awala, disebabkan adanya Allah itu adalah awal. Allah itu adalah awal. Ngerti soalnya kan? Ngerti? Jelas? Qasim tadi. Dengar begini. Falam yakun awalan, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu awalan. Bila sifatin, dengan tanpa sifat. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu ada paling pertama, dan paling pertamanya Allah tanpa dengan sifat, lah, bukan seperti itu. Setelah itu summa hadatsat lau sifatu, kemudian baru sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya Allah itu ada, tapi kosong dari sifat, laisa kadzalik. Bukan seperti itu. Jelas, ya kan? Naam, falam yakun, maka bukanlah Allah itu awalan, paling awal, bila sifatin, tapi tanpa sifat. Summa, kemudian hadatsat, kemudian menjadi baru,
Kemudian baru ada lahu pada Allah as-sifatu sifat ba'da dzalika setelah itu. Kama yaquluhu sebagaimana mengatakannya ahlul dhalal. Ahlul dhalal mengatakan seperti itu. Termasuk perbedaan ahlus sunnah dan ahlul dhalal. Kalau ahlul dhalal menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada paling pertama tapi tanpa sifat. Alasannya apa? Kalau ada kata sifat itu ada, berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya berat. Iya berat. Iya kata mereka. Soalnya baca apa? Kenapa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada selain Allah Pak, yang menyamai Allah dalam masalah dahulu. Aneh wae padahal Allah lagi. Mau sedih pada sifat Allah itu zat yang berdiri sendiri. Amma ahlus sunnah salah. Ahlus sunnah adalah Allah Subhanahu wa taala paling awal, maka sifatnya adalah tabiatun li dzatillah azza wa jalla. Alladzina yaqulun, yang ahlul dhalal ini berkata, lam takun, tidaklah ada, lahu bagi Allah sifatun sifat fil azali pada azaliyah. Sifatnya Allah itu bukanlah azali. Summa kanat lahu sifatun, setelah beberapa lama kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu. Ya, jadi paham ini sahabat. Jadi paham ini. Itu al-dhalal. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah azali. Allah itu dahulu tanpa sifat. Sifatnya mekanik baik. Setelah beberapa lama kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu. Loh, kenapa seperti itu? Li'allah supaya tidak yalzama mengharuskan ala dzalika atas yang demikian itu ta'addudul aliyati berbilangnya Tuhan. Kalau ada kata kita katakan Allah itu dahulu disertai dengan sifat-sifatnya, berarti kita akan menyekutukan Allah, menyatakan di sana ada ilah yang dahulu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu sifatnya. Oh no way. Nah, masuk akal enggak ini kok? Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Wa takunul asma'u, dan tentulah nama-nama itu wasifatu dan sifat-sifat itu syarikatan lillah, berserikat menyekutukan bagi Allah fi awwaliyatihi, pada awalnya Allah. Berarti namanya Allah yaitu Allahu dengan sifatnya Allah bersekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pengawalan. Allah kan paling pertama. Nah, kalau kita katakan sifatnya juga paling pertama, berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal awaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham Taufik? Tenang? Paham ini? Paham ente Iqbal? Paham tak? Insyaallah. Kita di siapa nih? Fa naqulu, maka kami katakan, ya subhanallah, hai maha suci Allah. Kono ai bahasa ya, kono ai kok ini kok sedih paham ngono piye ya. Sebab hada ini, omongan ini yalzamu alai, mengharuskan alai atasnya, ayyakunallahu naqisan, Allah itu kurang. Omongan ente ahlul dhalal itu mengharuskan Allah itu naqisan, kurang. Gak sempurna kalau begitu Allah. Jadi Allah pertama kali itu bisu gise bareng ngomong. Allah itu dulu itu enggak bisa menciptakan apa-apa, baru menciptakan. Allah itu dulu itu bodoh, baru bisa mengetahui. Allah dulu itu tuli, baru bisa mendengarkan. La ilaha illallah, kayak apa iki? Buatil alul ini apaan? Namun ngono Allah Subhanahu wa taala caca salamane. Nah, apaan?
Hada yalzamu, ini mengharuskan, alaihi, atas qaul ini, ayyakunallahu naqisan, Allah itu adalah kurang, ta'ala Allahu, maha suci Allah, fi fatratin, dalam waktu sementara, dalam waktu sejenak, dalam beberapa saat, Allah itu kurang. Setelah itu summa hadasat, kemudian terjadilah baru lahu pada Allah as-sifatu, sifat-sifatnya. Setelah itu wakamula, sempurna dia dengan sifat-sifat itu. Ayat Rahman, antum sini Rahman. Minggir, air pinggir. Minggir. Ayat Rahman. Ayo pindah teman, pindah. Air, sendiri. Nah, Ta'ala, maha suci Allah, amma yaqulun, dari apa-apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Jelas? Nah, dijawab, wala yalzamu min qadami as-sifati qadamul arbabi. Tidak mengharuskan dari dahulunya sifat, dahulunya pemiliknya. Paham ya, Pak? Enggak mengharuskan. Ya, perhatikan sini. Tidak mengharuskan dari dahulunya sifat adalah dahulunya pemiliknya. Perhatikan. Li'anna sifati, karena sifat-sifat laisat syai'an, bukanlah sesuatu ghairul mausufi, selain yang disifati fil kharij, di luar. Apa maksudnya itu tadi? Sekarang perhatikan di sini sifat. Seseorang memiliki sifat pintar, punya ilmu, penyantun. Sifat ini, sifat ini bukanlah sesuatu yang selain disifati. Maksudnya bukanlah diberikan kepada yang disifati. Apakah ilmu itu ada di luar? Ada orang? Enggak ada. Dan sekarang numeriki, misal saya dua apa? Tukang, pinter, pemane kewan, sesuatu itu. Jelas saiki. Apakah andai kata sifat itu tidak diberikan kepada yang disifati, apakah sifat itu ada di luar? Fi bentuki. Fi bentuki. Kalau bentuki. Maka apakah ini mengharuskan dahulunya sifat, mengharuskan dikatakan berserikat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bersifat mengharuskan kita berarti bersama? Ayo menjadi wujud wujud yang berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalq, huwa qadir, dan Allah itu qadir. Apakah qadirnya sifat dengan qadirnya Allah ketika ini tidak disifatkan kepada Allah mengharuskan dua bentuk yang berbeda? Paham ini? Apakah mengharuskan dua bentuk berbeda sehingga dikatakan berserikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Innama hiya, sesungguhnya sifat-sifat itu hanyalah ma'anin, hanya makna saja. Qa'imatun bil mausuf, yang berdiri terhadap yang disifati. Jadi kalau Allah itu punya ilmu, punya khalq, itu hanya sifat, makna yang tidak nampak di luar, hanya sekedar makna yang enggak nampak di luar, dan itu disifati kepada yang mau disifatinya. Laisa syai'an mustaqilan 'anil mawsuf. Bukanlah sifat itu sesuatu yang berdiri sendiri dari yang disifati. Bukanlah ilmu itu berdiri sendiri sehingga dia nampak wujudnya. Atau Allah itu al-khalq,
Allah itu bukan sifat yang berdiri sendiri sehingga harus nampak di hadapan makhluknya. Tidak. Faiza qulta, maka apabila kau berkata, masalah semisal contoh, fulanun sami'un basirun alimun fakihun lughawiyun nahawiyun. Berapa istilahnya ini? 1 sami, 2 basir, 3 alim, 4 fakih, 5 lughawi au nahawi. Fahal makna hada, apakah maknanya ini? Annal insana, bahwasanya manusia ada dan menjadi berbilang minal askhas, dari orangnya, atau orangnya satu sifatnya banyak? Orangnya satu sifatnya banyak. Apakah dengan 6 sifat ini mengharuskan ta'addud bilangnya orangnya, bilangnya arbabnya? Kan enggak kan? Baik, kalau begitu fala yalzam, maka tidaklah mengharuskan min ta'addud sifat, berbilangnya sifat adalah ta'addudul mausuf, yaitu berbilangnya yang disifati. Kama yaqulu ashabu dhalal, sebagaimana telah mengatakannya ashabu dhalal. Jadi khulasanya kana barakallahu fi, itulah bantahan kepada mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadimun, dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak qadim. Sebab kalau qadim maka mengharuskan antara nama dan antara sifat itu menyebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada awaliyahnya. Sebab namanya Allah itu yang paling pertama. Lah, kalau kita katakan sifatnya itu juga paling pertama, berarti kita menyebutkan Allah, memberikan syarikat kepada Allah dalam masalah awaliyahnya. Padahal Allah itu tidak. Berjawab, karena warakallahu fi, sifat-sifat Allah Subhanahu, sifat itu bukanlah hal yang berdiri sendiri, yang terlihat di luar, yang nampak di luar. Tidak. Dia hanya sekedar nama atau sifat atau makna yang ngikut kepada yang disifatinya, ngikut kepada yang disifatinya. Kemudian dengan menetapkan sifat ini tidak mengharuskan harus berbilang orang yang disifati, sebagaimana dia al-Ghurra sendiri memiliki sifat yang banyak, makannya banyak, minumnya banyak, tidurnya banyak, atau buahnya sekali sifatnya. Apakah mengharuskan zatnya itu juga banyak? Kan tidak. Zatnya adalah satu, tapi memiliki sifat-sifat yang banyak. Saya insyaallah karena itu diperhatikan dulu, dibaca lagi. Terus kata orang paham, diulangi mana? Kata orang paham, diulangi lagi. Mudah-mudahan satu akan paham insyaallah. Subhanallah Muhammad. Bahwa hikmahnya sini maunya dia kalau kidamu sifat nggak mengharuskan kidam arbab. Sifat itu kan mengikuti mausuf terus, bukanlah benda yang berdiri sendiri. Paham kan? Jadi kalau Allah memiliki sifat itu qadim dan Allah itu qadim, bukan berarti kidamnya sifat itu berdiri sendiri sehingga menentang kepada Allah. Tidak, paham? Jadi kan hanya dia ngikut kepada al-mausuf. Jadi bukan kidamnya sifat Allah itu lalu berdiri sendiri, mustaqilah, terpisah dari mausufnya, sehingga kita dikatakan bersekutu dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Wa innama kidamnya sifatnya Allah itu adalah tabi' kepada mausuf. Ini mengikuti tawai. Tapi ya itulah. Kedua saya Subhanallah, Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.